Moderatornya siapa ini moderatornya? Sebentar Pak, ada kendala Pak. Oke. Ini kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Kelompoknya saya Pak. Kendalanya apa? Mic-nya nggak bisa nyala Pak. Oh, mic-nya siapa? Mic-nya kamu? Satria Pak. Satria. Benar Pak. Kalau ada kendala diambil alih kamu dulu ya, biar nanti bisa jalan. Nanti kalau nungguin teknis itu selesainya kapan, nanti nggak mulai-mulai ini diskusinya. Paling diambil alih dulu, sembari teknis itu selesai, nanti bisa dioper lagi ke Satria. Paling nggak gitu. Nah, tulinya siapa ya? Halo Arya? Gimana Pak? Notulinnya siapa notulinnya? Notulennya si Novia Pak. Lebih baik diambil alih dulu aja, moderatornya diambil alih kamu. Karena Satria kan masih ada kendala teknis. Nanti kalau nggak diambil alih lama. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Rifki. Ya. Dan teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar filsafat NKRI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok 1 lainnya. Yang pertama, saya sendiri, Arabi Aziz, dengan NIM S1A021183. Yang kedua, ada Aulia Safira Putri. Yang ketiga, Intan Aulia Rahma. Kemudian Novia Aryani, 5 Rafif Ikhwanul, dan yang terakhir Satria Luhur Mambudi. Selanjutnya saya langsung bahas pada topik yang pertama, yaitu mengenai pengertian filsafat. Dari segi etimologis, pada umumnya para ahli filsafat mempunyai tinjauan yang sama dalam mengartikan istilah filsafat. Filsafat memiliki bahasan yang luas, yaitu segala sesuatu yang baik, yang bersifat konkret ataupun abstrak. Filsafat mencakup arti sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsuf. Share screen-nya mana ini? Mana PPT-nya? Sebentar Pak, belum muncul ya Pak? Baru ini. Oke, ini sudah muncul. Satria masih ada kendala nggak ini Satria? Katanya kendala mic. Masih Pak, tadi speaker di laptopnya mati Pak. Ini jadi saya pakai HP Pak. Tetap di Arya atau kembali lagi ke kamu ini? Moderatornya memang Arya Pak. Moderatornya tetap Arya. Cuma seharusnya kamu menyampaikan yang pertama gitu ya. Bukan Pak. Ya, sudah. Apa? Saya itunya Pak. Saya operatornya Pak. Oh, kamu operator. Ya wes, berarti aman. Makanya saya ditanya moderator siapa? Kok bilangnya Satria? Kamu dengarnya operatornya ya, dikira operator. Iya Pak. Saya tanyanya moderatornya siapa? Ternyata bener kamu. Maaf Pak. Ya wes. Iya betul. Ya lanjut. Saya ulangi ya teman-teman, untuk poin yang A, pengertian filsafat. Dari segi etimologis, pada umumnya para ahli filsafat mempunyai tinjauan yang sama dalam mengartikan istilah filsafat itu sendiri.
Filsafat memiliki bidang pembahasan yang luas, yaitu segala sesuatu yang baik yang bersifat konkret ataupun abstrak. Filsafat mencakup arti sebagai jenis pengetahuan ilmu, konsep, dan para filsuf pada zaman terdahulu. Teori sistema atau tertentu yang merupakan hasil berfilsafat dan memiliki ciri-ciri tertentu. Untuk perumusan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, saya serahkan kepada Saudara Rafif dan Saudara Rafif untuk melanjutkan penjelasannya. Terima kasih. Untuk Saudara Rafif, disilakan. Halo Rafif. Maaf sebelumnya, pada bagian awal dibacakan oleh Saudara Novia terlebih dahulu. Terima kasih. Saudara Novia, silakan. Ya, perumusan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara memiliki sejarah yang tak lepas dari kemerdekaan serta perjuangan bangsa Indonesia mengusir kolonialisme dan mendirikan negara yang bernama Republik Indonesia. Perumusan cita-cita bersama tentang dasar negara Indonesia, maka dibentuklah PPUPKI dan pada awalnya tercapailah suatu konsekuensi yang disebut dengan Piagam Jakarta pada 22 Agustus 1945 yang dikenal dalam sejarah rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian pada sidang pertama PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Sebelum sidang resmi dimulai, 20 menit dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan sila pertama Pancasila. Dalam perubahan tersebut, para pendiri negara kita melakukan musyawarah dan menghasilkan suatu kesepakatan lagi, sehingga menjadi Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, maka Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang merupakan suatu hasil konsensus filsafat dan konsensus politik karena membahas dan menyepakati suatu dasar filsafat negara. Untuk bagian selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, saya serahkan kepada Saudara Aulia. Terima kasih. Baik, poin selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Suatu negara dan bangsa dapat membangun melalui penguatan fondasi dan pilar-pilar untuk membangun suatu negara tersebut. Fondasi dan pilar-pilar kehidupan bangsa dan bernegara adalah dapat diyakini kebenarannya, menggambarkan realitas objektif, memberikan karakter, dijadikan pedoman dan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Tumbuhnya ideologi seperti liberalisme, kapitalisme, marxisme, leninisme, dan fasisme adalah bersumber dari aliran-aliran filsafat yang berkembang di Barat. Ideologi dalam operasionalisasi sistem filsafat suatu bangsa, begitu juga dengan ideologi Pancasila, adalah operasionalisasi filsafat bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara menepati kedudukannya sendiri. Kedudukan pokok Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 Alinea 4. Dengan demikian, seluruh aspek penyelenggaraan negara tersebut diliputi dan dijelmakan oleh asas kerohanian dan dasar filsafat negara Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945, mengandung dasar, rangka, suasana bagi negara, dan tata tertib hukum Indonesia yang tersimpulkan dalam pasal kerohanian Pancasila, sehingga Pancasila menjadi asas yang mutlak bagi tata tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggara negara. Dalam pengertian ini, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang tercantum dalam ketentuan tata tertib hukum tertinggi, yaitu pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 serta hukum positif lainnya.
Pancasila sebelum disahkan sebagai filsafat negara, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah ada dalam adat istiadat dan kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia. Pancasila sudah menyatu dengan kehidupan bangsa Indonesia. Perkembang Pancasila sebagai filsafat mengalami pasang surut. Pancasila sangat diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai falsafah karena mampu mengimbangi dinamika perubahan zaman. Sekian dari saya, poin selanjutnya akan disampaikan oleh Satria. Ya, untuk poin D, Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama yaitu Pancasila. Pancasila sebagai core fisiologi negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan ekstensi stas fundamental norm. Bagi reformasi konstitualisme, Pancasila dalam kedudukan sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara, atau filosofi Grundslag. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan nilai atau norm untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Untuk poin kesan dan saran, saya lanjutkan kepada saudara ini. Baik, untuk kesimpulan, filsafat secara umum adalah kebijaksanaan hidup atau filosofia, memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman hidup ataupun pengalaman ilmiah dengan menggunakan akal dan logika pikiran manusia. Penerapan Pancasila sebagai dasar filsafat negara memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asas filsafat tentang negara Indonesia. Pada hakikatnya, setiap sila Pancasila merupakan suatu asas dan fungsinya sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang sistematis dengan tujuan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan Pancasila sebagai dasar hukum, akan tercipta jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam hubungannya antara masyarakat satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum. Sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia dengan cara memaknai Pancasila. Sarannya, demikianlah makalah yang kami susun. Sebagai mahasiswa, kita harus mengembangkan ilmu yang kita peroleh dan mencari kebenaran ilmu itu sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan penjabaran tadi mengenai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia ini menjadi suatu awal untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di dalam diri warga Indonesia, serta dapat mendorong tumbuhnya rasa rela berkorban dan selalu mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Oke, saya masuk sebentar ini menginformasikan yang presensi LD itu sudah saya set. Jadi ada 65 mahasiswa. Kemudian saya batasi maksimal sampai jam 9 pagi. Cuma kalau bisa lebih cepat lebih baik. Jadi saya akan cek kembali untuk Anda-anda yang belum presensi. Karena biasanya akan terdeteksi merah ya, di sistem saya. Jadi silakan Anda bisa presensi dulu. Terima kasih, dilanjut diskusi ya. Moderatornya mana ini? Diambil lagi aja sama moderator. Arya mana? Arya hilang. Halo. Ayo ya dilanjut diskusi ya. Balik lagi ke kamu. Sudah. Sekian dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan?
kalau nggak ada yang bertanya, kamu yang bertanya ya sama teman-teman itu. Halo, Itu ada itu, Ajeng itu, raise hand. mohon maaf saya izin bertanya. Ya, dipersilakan. Jadi pada kesimpulan kalian menegaskan bahwasannya sebagai generasi muda kita harus memaknai Pancasila. Nah, menurut kalian bagaimana peran serta kita, sumbangsi kita sebagai generasi muda dalam memaknai Pancasila tersebut? Terima kasih. Diskusinya sepi amat ini kelas. Mau pulang kasih aja, Pak. Sebelumnya teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Untuk pertanyaan nomor 1, saya tampung dulu boleh? Baik, boleh. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Bertanya, Iya, dipersilakan. melihat situasi penegakan hukum di negara Indonesia, bagaimana menurut kelompok ini pandangan sisi filsafat hukum, dalam perkembangan ilmu hukum dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Apa udah jelas pertanyaannya? Halo? Maaf, boleh diulangi? Tidak pertanyaan Fadli nggak? Oh, ya boleh. Ya jadi gimana pandangan kalian tentang fungsi dan peranan filsafat hukum, baik dalam perkembangan ilmu hukum dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jelas. Udah berapa ya? 2 apa 3 yang sudah tanya? 2 ya? 2, Pak. Satu lagi. Kalau nggak ada ya 2 dulu, nanti dijawab dulu. Habis Izin itu nanti bertanya. Ada lagi, siapa ini? Izin bertanya. Muhammad Davin. Ada kan?
Jadi pertanyaannya kan ada statement bahwa Pancasila itu merupakan ideologi campuran antara sosialisme dan liberalisme. Menurut kelompok kalian, apakah statement itu benar? Jika tidak, memang apa yang membedakan Pancasila dengan ideologi liberalisme dan sosialisme? Apakah pertanyaannya jelas? Jelas, Davin. Terima kasih. Oke. Ya, silakan itu 3 pertanyaan didiskusikan dulu, nanti sudah ketemu jawabannya tinggal jawab ya. Siap, Pak. Tapi kalau bisa jangan lama-lama, biar nanti bisa efektif, efisien. Gini, Pak. Sebentar ya, teman-teman. Yang sudah terdeteksi hadir di sistem ada 44 mahasiswa. Jadi masih ada sisa beberapa, masih ada waktu, tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik ya. Jadi kalau di sini kan tertulis 65 orang. Berarti ada sekitar masih hampir 21 kayaknya. 21 orang lagi yang belum. Mungkin daripada sepi tuh nanti operator bisa memutarkan musik lagu-lagu kebangsaan atau apa tuh yang kaitannya dengan Pancasila. Saya kira kan banyak ya, daripada nanti hening. Bisa di lagu-lagu kebangsaan atau ya tema-temanya begitulah. Saya kira banyak tema-tema lagu. Jadi biar sambil menunggu teman-teman yang di kelompok ini sedang mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Acem. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya adalah peranan kaum muda dalam memaknai Pancasila itu bagaimana?
Memaknai Pancasila itu lebih dibutuhkan integrasi atau kerjasama berbagai pihak. Itu memang sudah dilakukan. Bukan apa sih? Saya pernah mengingat perkataan Bung Karno. Beliau pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Jadi Pancasila merupakan hayat hidup bangsa Indonesia sebagai penguatan karakter. Dengan saling memahami antara generasi muda dan generasi tua, diharapkan adanya penyesuaian dengan kondisi zaman. Peran media juga cukup krusial. Dalam zaman dahulu, media hanya berupa televisi, radio, surat kabar, atau majalah. Tapi era saat ini ada perkembangan media yang cukup besar, terutama media sosial yang memegang kunci di kalangan generasi muda. Melalui media sosial, berbagai informasi mudah didapatkan. Media sosial ini dahulu tidak ada karena itu menjadi tugas bersama untuk saling memahami dan memanfaatkannya. Selain itu, harus ada integrasi antara media sosial dengan media televisi atau media cetak. Konten-kontennya juga harus memuat ideologi Pancasila. Dunia perfilman juga saya rasa mulai saat ini sudah mulai mengangkat kisah-kisah pahlawan, tokoh-tokoh besar, dan orang inspiratif. Dan produser-produsernya juga produser yang muda. Berarti mereka sudah mulai memahami bahwa penerapan Pancasila itu memang sangat perlu dilakukan di zaman ini. Selain itu juga kita harus menggerakkan anak muda untuk mencari tahu tentang kisah inspiratif dan sehingga menjadi tahu. Terus juga orang tua atau generasi tua bisa menjembatani dengan memanfaatkan berbagai media cetak lokal maupun internasional, media sosial, dan bisa pula diintegrasikan dengan membuat semacam wadah atau perkumpulan di mana anak muda bisa berinteraksi langsung, bertanya langsung, maupun brainstorming. Harus ada sikap saling terbuka antara generasi muda dan generasi tua, sehingga mereka paham bahwa pentingnya memaknai Pancasila dalam kehidupan yang arus globalisasinya sangat kencang ini sangat diperlukan, sehingga nilai-nilai Pancasila pun tidak mudah tergeser oleh ideologi-ideologi lain. Sekiranya itu cukup bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Ajeng. Jika kurang menjawab, saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Davin, yaitu setuju tidak kalau Pancasila disebut ideologi gabungan antara sosialisme dan liberalisme. Kalau nggak setuju, emang apa yang membedakannya? Di sini kami setuju karena ideologi liberalisme yaitu ideologi yang lebih mengedepankan atau mementingkan hak individu, dan yang sosialisme yaitu Arya nanti diskusinya paling maksimal sampai jam 8.25 ya. Terus kita 8.30 sudah selesai lah. Atau mohon maaf Bapak. Jadi apakah yang saya jawab jawaban pertanyaan dari Davin jelas Pak?
Ya. Atau tadi? Jelas. Terima kasih, Pak. Itu apa? Nanti kayak gitu aja ya. Mungkin kamu intinya maksimal sampai 8.15. Siap, Pak. Misalnya bisa untuk closing statement dan lain sebagainya. Ini nanti bisa, misalkan lebih awal ya lebih baik. Dalam arti nanti nggak sampai tengah 9 lah. Makasih ya. Lanjut aja dulu. Akan menjawab pertanyaan dari Fadlina. Pertanyaannya yaitu peranan filsafat dalam hukum baik dalam perkembangan ilmu hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jawabannya itu Pancasila ini berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang tercantum dalam tata tertib hukum tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 serta hukum positif lainnya. Sehingga apa itu peranannya? Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum. Artinya pasal-pasal yang akan dibuat atau pasal-pasal yang baru itu akan melihat dari nilai-nilai Pancasila. Apakah pasal ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jika belum kan masih bisa dievaluasi lagi. Bagaimana cocok gak dengan ideologi kita Pancasilanya tersebut? Dan juga bagaimana penerapannya? Penerapannya setelah dibuatkan pasal-pasal yang mencerminkan Pancasila. Jika tidak, akan kami tutup. Mau nanya dulu lagi. Silakan, Osi. Mau nanya, ini kan kalian kan kelompoknya lagi presentasi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila itu masuk dalam jenis filsafat apa? Terus kenapa bisa masuk jenis filsafat itu? Oke, terima kasih, Osi. Sama-sama. Hari ini khusus kita target kuliah selesai 8.15, setuju? Setuju, Pak. Intan kayaknya sepakat banget. Intan sepakat banget kayaknya itu. Enggak, Pak. Enggak, kita korting berapa menit tuh? 20 menit ya. Kita harusnya sampai jam 8.40. Karena saya ada kepentingan yang harus saya tunaikan, jadi oke kita sampai 8.15 saja, nggak apa-apa. Ya mari kita lanjutkan lagi diskusinya. Kan Anda sudah senang semua tuh, mahasiswa senang, saya senang. Saya ada beberapa hal yang harus saya kerjakan, jadi silakan sampai 8.15 saja lah. Yang penting Anda kan sudah berdiskusi, sudah materi tersampaikan, saya kira lebih dari cukup. Jangan masih ada waktu dimanfaatkan ya, silakan Arya ya. Intan ini kelompok ini juga bukan Tan? Bukan ya? Iya, Pak. Oh, kamu kelompoknya si Arya. Oke, siap. Saya tadi kurang menyimak di depan tentang komposisi nama-nama yang tampil pada kesempatan pagi ini. Ya, karena ini edisi perdana presentasi, saya kasih korting banyak lah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktunya bisa dimanfaatkan untuk yang lain ya. 25 menit itu lumayan loh. Lumayan lama itu. Tapi apakah ini korupsi berjamaah? Ya saya kira tidak lah ya. Karena kita sudah menunaikan kewajiban, kita kan tidak membohongi publik ya. Karena memang kita kuliah, tapi kan durasi sebenarnya begini. Kita kan nggak harus sinkronus secara total, misalkan kayak kita 100 menit.
bisa aja saya kayak gini modelnya. Kita jimit 30 menit. Habis itu di dalam LDIRU itu sudah ada tugas-tugas yang saya siapkan. Misalkan, itu sah secara aturan, baik aturan universitas maupun fakultas. Nah, kenapa tidak terjadi demikian? Karena saya tidak melakukan itu. Mungkin Anda bisa menjumpai mata kuliah yang lain, misalkan jimit 30 menit. Lalu sisanya ngapain Pak? Sisanya kamu adalah kuliah mandiri. Di mana itu? Di LDIRU. Di LDIRU ada penugasan, ada kuis, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi itu sah. Jadi kalau saya cuma ngisi 30 menit, itu secara aturan sah-sah saja. Selama saya memposisikan diri sebagai sinkronus dan asinkronus. Jadi masuk ini berarti saya sinkronus. Ketika saya memberikan tugas di LDIRU, dengan dibatasi waktunya misalnya sampai sore misalkan, itu asinkronus dan itu sah-sah saja. Nah, ini ternyata kelasnya Anda itu kan sinkronus 100%, kembali dari pertemuan pertama kan, malah kita jimitnya full. Ya itu juga nggak apa-apa. Bahkan nanti Anda bisa menjumpai dosen yang minggu ini masuk jimit, minggu depan enggak, minggu depannya lagi enggak, minggu depannya lagi masuk jimit lagi. Itu nanti Anda mengalami. Atau bisa jadi selang-seling. Pak Taufik nanti setelah pengganti saya, setelah UTS, ada potensi nanti selang-seling. Jadi minggu ini jimit, minggu depannya enggak, minggu depannya lagi jimit lagi. Kayak gitu. Itu tipikal beliau begitu karakternya. Dia tidak setiap saat seperti ini, seperti saya. Nah, itu nanti berarti apa yang harus Anda perhatikan, berarti kemampuan untuk bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugasnya itu pasti, karena kuliah mandiri sih. Kalau beliau nggak masuk kelas kan berarti kuliah Anda mandiri di LDIRU. Berarti logikanya apa kalau dosen nggak masuk kelas? Ya pasti di LDIRU sudah ada tugas-tugas yang harus Anda kerjakan. 1, baca-baca materi, 2, buka link YouTube yang ditonton, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nah modelnya kayak gitu. Jadi itu beberapa pola-pola ya, jadi Anda harus tahu itu. Dan saya yakin Anda sudah mulai mengalami itu di beberapa dosen-dosen. Bahkan ada yang dosen yang nggak pernah jimit sama sekali ya juga pasti Anda bisa nanti mengalami itu, ya kan? Bahkan nggak tahu muka dosennya kayak apa, tapi tiba-tiba tugasnya sudah berseliweran di LDIRU, ya kan? Itu ada potensi-potensi kayak gitu. Maka saya kembali lagi kepada Arya ya, itu untuk sharing saja tentang beberapa pola-pola interaksi di dalam pembelajaran online. Oke, silakan ya. Saya kembalikan lagi ya. Saya persilakan kepada Saudara Satria untuk menjawab pertanyaan dari OSI. Saudara Satria dipersilakan. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Osi Harta. Pancasila termasuk filsafat apa? Ya, menurut Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat, atau Kristen, dan Arab atau Islam. Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Dependikbud. Semua elemen Barat disingkirkan dan digantikan dengan interpretasi dalam budaya Indonesia atau Pancasila Truly Indonesia. Ya, sekian itu jawaban dari saya. Apakah menjawab pertanyaan dari Saudara Osiharta? Yaitu yang masuk dalam kategori filsafat apa Pancasila. Terus aku juga nanya satu lagi, kenapa bisa masuk kategori itu loh? Jadi tuh Pancasila enggak, saya menjawab jawaban dari Satria ya. Jadi Pancasila itu nggak hanya masuk ke dalam satu cabang saja, tetapi bisa masuk ke berbagai cabang filsafat karena tergantung sifatnya hierarki saling bergantung antara cabang filsafat satu dan lainnya. Terima kasih. Apakah terjawab, Osi? Jadi saya
masuk ya ke OSI, ini pertanyaannya menarik sih. Pertama kita harus sepakat dulu bahwa kalau bicara filsafat itu kita bicara tentang ilmu dan juga bicara tentang pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan itu menurut pendapat saya ada dua hal yang berbeda. Semua pengetahuan yang kemudian dilakukan dan itu ada wujud dari bagaimanakah ada semacam proses-proses yang ilmiah, itu bisa menjadi ilmu. Jadi kesimpulannya semua ilmu itu berasal dari pengetahuan. Dan tidak semua pengetahuan itu bisa menjadi ilmu karena dia lemah dalam bagaimana tidak bisa mencapai itu dan tidak masuk dalam kategori ilmiah. Paham sampai sini ya Osi? Kalau misalkan saya mencontohkan pengetahuan, itu contohnya apa sih sederhananya? Misalkan kamu dalam setiap harinya itu mengetahui kejadian siang dan malam, itu pengetahuan. Tetapi ketika kamu munculkan WH question, kenapa terjadi siang, kenapa terjadi malam, kok demikian? Kemudian kamu mengobservasi, kamu meneliti, dan kamu menyimpulkan sebuah kesimpulan, maka itu sudah menjadi ilmu. Ya, itu kerangka yang harus kita sepakati dulu kalau kita bicara filsafat. Nah, karena filsafat ini dia memiliki beberapa karakteristik yang banyak, salah satunya adalah berpikir radikal. Radikal itu yang dimaksud adalah berpikir sampai ke akar-akar. Jadi, cara berpikir filsafat itu sangat-sangat kompleks dan dia sangat detail. Nah, walaupun kemudian tadi Arya mengatakan bahwa setiap dari ilmu itu kan pasti ada cabang-cabang. Nah, cabang filsafat itu banyak, tapi ada 3 yang paling terkenal, yaitu ontologis, epistem, dan aksiologis. Itu yang kemudian paling terkenal. Loh, itu berarti cabangnya ya? Itu cabangnya. Ya, berarti itu sebagai alat bantu, support system dia. Ya, kalau dia bicara onto, dia berarti bicara hakikat tentang ilmu pengetahuan itu. Bicara hakikatnya kalau ontologis itu. Saya menggunakan bahasa yang sederhana saja. Epistem itu dia adalah bicara tentang proses bagaimana mencapai pengetahuan itu didapat dengan cara seperti apa gitu loh. Jadi dia lebih ke instrumen alat apa yang kemudian digunakan sehingga itu bisa kemudian berimplikasi ke situ. Sedangkan kalau aksiologis dia itu lebih berpihak kepada untuk Fadlin tolong di mic-nya dimatikan dulu Fadlin, atau operator silakan di mic-nya di off-kan dulu atas nama Fadlin. Oke. Sangat mengganggu sekali itu kalau mic-nya sedang on ya, jadi kita agak fokusnya hilang. Nah, ketika tadi kita sudah sepakat di awal bahwa pengetahuan dan ilmu adalah dua hal yang berbeda tapi punya satu keterikatan, maka Anda nanti bisa memutuskan bahwa ini sebetulnya kalau konteks ini pengetahuan apa ilmu ya. Karena yang bisa dicari itu bisa dikejar di pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, semakin kritis, semakin mengapa kok bisa seperti itu pengetahuan saja dan itu formal. Tapi kalau kita cari penyebabnya, kenapa langit juga biru kalau siang, kenapa kalau malam berubah jadi hitam misalkan, tapi bintang-bintang kok bersinar dengan ya biasanya butuh ya sosiologi, ya antropologi, ya psikologi kayak gitu. Itu juga butuh loh. Jadi mustahil ada ilmu berdiri sendiri, tidak mungkin, termasuk hanya filsafat. Filsafat ini kan memang yang dia perannya paling signifikan dalam membentuk dasar negara, karena itu kan masuknya ke ranah filosofisnya gitu ya. Makanya kalau misalkan, berarti nanti bisa dong dipertemukan antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama. Oh iya, sangat memungkinkan, dan itu saya menjamin ada teorinya. Teori tentang integrasi keilmuan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum itu ada namanya teorinya spiderweb, jadi jejaring laba-laba yang menempatkan teks-teks suci keagamaan itu sebagai epicentrum atau pusat dari segala pengetahuan dan juga keilmuan di dunia. Lalu di luar-luarnya nanti muncul yang lain. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa ilmu tidak bisa, istilah ilmu itu independen, dia itu nggak dependen, itu berarti tidak mungkin gitu loh. Termasuk itu saya bercerita, anak-anak IPA itu butuh orang IPS butuh orang IPA, dan orang IPA, orang PS terkadang butuh orang bahasa, butuh orang juga yang dia itu bisa IT, ya kan, bisa yang dia speknya ya jadi lebih fokus gitu loh. Maka termasuk Pancasila juga seperti itu. Kalau bicara aspek sila per sila, tidak bisa kita sematkan satu-satu, tidak bisa. Jadi kalau nanti kita bicara ontologis, epistemologis, tentang aksiologis, itu bakal dibahas lebih detail nanti di sistem filsafat. Jadi kan nanti tidak ada materi,
Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan di situ kemudian udah masuk tuh yang rangkaian-rangkaian itu. Ketika kemudian muncul pertanyaan lagi, kita ada pernyataan, Pak. Jadi kita, semua manusia yang terlahir di dunia itu adalah seorang filosof, tapi bukan seorang filsuf. Nah, ini harus kita pahami lagi ya. Coba pahami kata-kata saya. Semua manusia yang di dunia ini adalah seorang filosof, tapi bukan seorang filsuf. Apa yang dikatakan dalam kategori filsuf adalah dia orang-orang yang betul-betul expert di bidang filsafat itu. Jadi, posisi filsuf itu lebih sedikit dibandingkan dengan filosof. Paham nggak sampai sini? Jadi kita semua mengamini bahwa kita seorang filosof, tapi belum tentu kita filsuf, karena kita bukan ahli filsafat. Maka orang-orang yang ahli filsafat itu ya mereka yang misalkan dia itu kuliah di Fakultas Filsafat dengan gelar S.Phil, M.Phil misalkan, sarjana filsafat, magister filsafat. Kan dia secara akademis dia adalah seorang yang expert di bidang filsafat. Jadi dia punya dua gelar. Satu adalah seorang filosof, satunya seorang filsuf. Kan. Lalu ya pasti penemu-penemu dari itu, misalnya ada Socrates dan lain sebagainya, itu filsuf itu. Jadi kita menyebutkan ya filsuf sejati. Ya filsuf misalkan di beberapa agama, misalkan di Islam kan juga ada filsafat Islam. Kan itu juga bicara tentang penokohan dari mereka-mereka yang concern di bidang filsafat Islam misalkan. Ada lagi filsafat pendidikan, ada lagi filsafat pendidikan Islam. Misalkan ya, yang dulu saya dapatkan dari beberapa mata kuliah itu. Nah, sistem kerja filsafat itu secara basic sama, walaupun dia ditempatkan di bidang pendidikan atau di bidang-bidang yang lainnya, begitu. Itu beberapa hal yang harus kita sepakati dulu. Karena bicara filsafat, mesti bicara tentang pengetahuan. Bicara tentang pengetahuan, muaranya itu bicara ke ilmu. Jadi tadi sudah jelas tuh. Jadi kalau misalkan hanya sekedar menurut saya, pendapat saya tidak ada pembuktian ilmiah, pengetahuan saja. Tapi kalau ini ilmiah, memang ini masuk akal, logis, ya kemudian itu menjadi ilmu. Tetapi yang menarik adalah tidak semua teori di dunia ini tentang keilmuan itu abadi. Lalu muncul pertanyaan, kenapa teori-teori misalkan Pythagoras, teori gravitasi, tentang misalkan beberapa teori-teori lain kok masih sampai sekarang kok masih ada? Bukan berarti mereka abadi, tapi karena memang belum ada teori baru yang mampu menyaingi atau minimal itu sepadan dengan teori tersebut gitu loh. Misalkan Albert Einstein, misalkan M sama dengan yang MC kuadrat itu ya, itu belum ada yang bisa mematahkan teori itu, maka teori itu masih berlaku sama sekarang. Teori Pythagoras juga sama, teori gravitasi yang kita menyebutnya Newton itu ya, itu juga sama kok, nggak ada yang mematahkan sampai sekarang, maka teorinya mereka masih berlaku sampai sekarang, tapi bukan berarti abadi. Ini kita bicara karena tidak ada sosok yang kemudian menggantikan teori-teori itu, atau istilahnya mengusulkan teori baru, ini teorinya bisa menggeserkan. Ini hanya masalah bicara gitu aja. Jadi saya kira mudah-mudahan bisa dipahami sih. Memang kita kalau bicara filsafat memang harus kita bicara tentang cara berpikir sebetulnya. Cara berpikir, bertindak. Karena nanti itu ada teorinya lagi, namanya teori habit of mind. Jadi semua perilaku kita itu berawal dari pemikiran dulu. Setelah pemikiran membuat suatu tindakan yang berulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Jadi itu ada teorinya. Semuanya itu ada teorinya kalau kita mau belajar. Jadi tahu bahwa ini proses dari sini, nanti endingnya ke sini, itu semuanya ada sebenarnya. Kalau kita pengen mengeksplor lebih jauh. Nah, dan kebanyakan itu mahasiswa malas belajar filsafat. Karena apa? Segala sesuatu kan kita kepengen yang istilahnya sesuatu yang berat itu kita bikin jadi ringan lah, katakan seperti itu ya. Yang tidak rumit, atau istilahnya yang rumit jadi tidak rumit. Itu kan kerja sistem kerja kita kan pengennya begitu. Kalau filsafat sebaliknya, sesuatu yang sederhana dibikin jadi rumit. Itu filsafat. Makanya pasti pusing, karena apa? Lah misalkan kita ke Jakarta itu oke lah, kita ke Jakarta naik kereta ya beres. Tapi filsafat itu bisa ke kereta, naik kereta apa, jam berapa, nanti naik di stasiun mana, sama siapa kesananya.
Terus sampai sana itu jam berapa? Habis sana itu nanti ngapain? Habis itu terus ngapain lagi? Terus habis itu naik bus apa, naik apa ke lokasi? Nah, itu filsafat. Jadi dia memang harus detail dan harus riweh gitu. Filsafat itu karakteristiknya begitu. Makanya banyak orang yang malas belajar karena sesuatu yang sederhana itu bisa disederhanakan lagi, tapi filsafat justru gimana caranya biar tambah ribet lagi gitu. Kurang lebih bahasa sederhana kayak gitu. Tapi memang di beberapa orang yang pemikir, dia suka mikir, nggak ribet sebetulnya. Karena memang ya kita kan mencari hakikat dari pengetahuan dari ilmu itu ya. Jadi memang harus kepo gitu. Belajar filsafat itu memang harus kepo. Jadi kalau nggak kepo, nggak nyampe kita, pemikiran kita gitu. Nah, termasuk yang bahaya adalah memaknai filsafat dengan pemikiran bebas sebebas-bebasnya. Misalkan dalam agama saya Islam, orang yang namanya sudah bersikir itu mengingat artinya kan. Berarti kalau saya sudah ingat Tuhan, maka saya nggak perlu sholat. Kenapa? Yang penting kan saya ingat Tuhan setiap saat, makanya kan saya nggak perlu sholat misalkan. Itu contoh implementasi dari pemikiran filsafat yang kebablasan. Lalu muncul beberapa, Pak, apakah filsafat bertentangan dengan agama misalkan? Ya, justru menurut saya filsafat itu punya peran untuk bagaimana mendekatkan seseorang dengan Tuhan dan agamanya. Kalau berfilsafat secara benar. Karena kan dia juga akan mencari hakikat beragama, mencari hakikat Tuhan. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu di mana sih? Karena muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Dan itu kalau nanti diempiriskan, itu bagus. Orang yang belajar filsafatnya betul, beragamanya baik. Tapi kalau gagal memaknai makna filsafat secara utuh, agamanya bisa dipertaruhkan ya. Misalnya kalau dia beragama A, dia keluar kemudian masuk agama B. Karena apa? Ya karena pemikirannya yang bebas tapi sebebas-bebasnya, tidak ada koridor. Oke, Osi bisa ada feedback dulu nggak? Saya udah menjelaskan seperti itu, bagaimana kamu bisa memahami. Paham, Pak. Ada pendapat lain mungkin Osi yang berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan? Nggak ada, Pak. Jelas kok udah. Oh gitu. Oke. Terus berikutnya apa lagi? Pak, izin bertanya mengenai pengumpulan tugas, Pak. Oke. Gimana? Itu PPT sama makalahnya itu dikumpulin setelah presentasi atau bagaimana? Bebas, yang penting hari ini data itu sudah masuk ke saya. Mau habis kuliah boleh, siang boleh, yang penting jangan lewatin tanggal 30 Agustus. Ini kan tinggal tanggal 30 ya. Logikanya berarti kalau sudah 00 nanti malam kan sudah tanggal 31. Berarti itu sudah lewat tuh. Jadi saya nggak menerima nanti tugas selepas tanggal 30. Ya, terus apa lagi Lang? Sama ini apa? Itu perwakilan kelompok apa semua mahasiswa ngumpulin, Pak? Ya kan itu tugas kelompok, berarti yang ngumpulin kelompoknya dong. Kan nggak mungkin satu-satu. Kalau satu-satu tugas individu namanya Lang. Iya, Pak. Kan itu di dalam makalah itu sudah ada nama kelompok, ya berarti itu sudah mewakili teman-teman yang itu. Tinggal yang punya kelompok itu diserahkan kepada PJ atau penanggung jawab kelas. Hipna nggak PJ kan nanti dikumpulin tuh. Nah nanti PJ pokoknya kirim ke saya kalau sudah 12-12 itu terkumpul gitu loh. Baik makalahnya 12 maupun PPT-nya 12 itu. Disatukan jadi satu, dan nanti Vera atau Arya yang kirim ke saya. Jadi saya tidak menerima satu-satu dari kelompok. Tapi menerima sudah dalam kumpulan 12 kelompok dari penanggung jawab kelas. Begitu. Jadi pahami, Lang? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kecuali nanti kalau tugas individu baru. Individu juga nanti kontaknya sama. Dari masing-masing mahasiswa ke PJ dulu, baru PJ ke saya. Saya tidak terpencar-pencar. Dan saya tidak menerima penyerahan tugas secara individual. Jadi saya selalu kalau ada pengumpulan tugas kelompok atau individu harus kolektif melalui satu pintu, yaitu siapa? PJ kayak gitu. Jadi saya tidak menerima yang sistemnya misalkan Osi ngumpulin sendiri ke saya atau Elang ngumpulin sendiri saya, itu saya tidak menerima. Jadi selama tidak kolektif maka tugas itu nggak berlaku ya. Paham ya Lang? Paham, Pak. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri saja, ini sudah 8.10.
Nanti saya tinggal closing statement, selesai kita kuliah. Karena ya itu dia, justru kalau masalah yang kalian dengan filsafat ini, kamu harus banyak membaca literasi-literasi itu. Dan belajar filsafat itu nggak cukup 14 kali pertemuan terus kita jadi pinter filsafat, itu enggak, harus dengan proses panjang. Jadi tetap ya, bahkan itu bisa bertahun-tahun sampai dengan ngerti bahwa yang dimaksud dari filsafat itu seperti apa sih kayak gitu. Dan kalian tanpa sadari setiap hari sebetulnya sudah mengimplementasikan tentang itu sebetulnya. Cuma kan kalian nggak ngerasa bahwa kamu berfilsafat. Taunya ya itu hidup, ya dijalani, kan taunya begitu. Tapi hakikatnya tentang cara, tentang proses, tentang aktualisasi itu kan kamu nggak sampai situ pemikirannya. Terkadang begitu ya, walaupun ada beberapa dari kita sebetulnya paham tentang itu. Jadi itulah kenapa tadi sudah jelaskan sebenarnya poin-poinnya ya, saya coba akan inventarisir. Proses perumusan pengesahan itu kan aspek kesejarahan historis, itu sudah dijelaskan di situ. Detail, tanggal, tahun, peristiwa apa yang terjadi itu kan baku itu, sejarah itu. Untuk bicara idealnya nggak akan berubah selama tidak ada intervensi dari rezim, itu seperti itu. Tapi apakah ada beberapa konteks sejarahan yang kemudian hilang, timbul tenggelam, yaitu masuk akal juga sih. Karena terkadang rezim juga punya kepentingan. Sekiranya sejarah ini merugikan, ya biasanya di-cut aja gitu. Nggak masuk dalam proses sejarah bangsa ini, kata Aspen. Cuma kan kalau kita di era digital begini, jejak digital itu nggak bisa dihapuskan, susah. Maka sebetulnya lebih model aspeknya seperti itu, lebih enak. Itu beberapa aspek yang perlu kita telusuri dan harus kita cermati bahwa proses yang kemudian tadi dijelaskan teman-teman itu saya kira sudah baik. Ini berasal dari bagaimanakah dulu sebelum, kan kemarin saya sudah memberikan prolog ya, aspek kesejarahan sebelum era penjajahan ada kerajaan. Ya itu yang harus kita cermati. Dan Anda bisa membaca lah literasi. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi bahwa Pancasila dulu ini proses perumusan begini, pengesahan tanggal sekian. Jadi itu saya kira sudah kita sama-sama tahu tentang. Tinggal kita mengembangkan saja tentang imajinasi kita mengenai pemaknaan terhadap Pancasila itu sendiri. Kalau kita belajar Pancasila tanpa belajar sejarah, kayaknya tidak mungkin. Kita juga berbicara Pancasila nggak belajar filsafat, saya kira juga mustahil juga. Jadi memang kita harus ngerti historisnya. Yang kedua harus mau nggak mau Anda harus belajar filsafat otodidak nih menurut saya. Karena referensi-referensi di internet itu banyak. Karena Anda fakultas hukum juga ya. Fakultas hukum saya kira Anda harus memahami dan harus ngerti tentang filsafat itu. Karena itu nanti kalau Anda belajar logika hukum sama beberapa produk-produk peraturan perundang-undangan, kalau Anda nggak belajar filsafat, agak kesulitan nantinya dalam bagaimana terutama dalam proses pemikiran ya. Ini kan perlu diasah terus nih. Salah satu ngasahnya dengan baca buku-buku filsafat lah, banyak itu. Baik yang ekstrem kanan maupun ekstrem kiri ya. Karena cabang-cabangnya dan juga afiliasi filsafat itu macam-macam. Jadi ada yang soft, ada yang hard, ada yang kayaknya adem ayem aja, tapi ada yang ekstrim banget kayak gitu. Jadi itu kan interpretasi orang. Makanya kan produk-produk yang hubungan dengan itu kan banyak sekali. Ini berarti saya sambil ambil alih aja ya tadi dari si Arya. Terima kasih sudah luar biasa hari ini presentasi jalan. Penanya sudah tadi ada 3 kayaknya di Arya ya. Iya ya betul ya ada 3 ya. Iya Pak. Ya saya kira sudah mewakili dan hari ini karena special edition mungkin kita nggak sampai ke 8.40. Kita sepakat sampai 8.15, 1 menit lagi kita mengakhiri perkuliahan. Dan sisa perkuliahannya nanti bisa digunakan untuk kepentingan yang lain yang produktif. Karena saya yakin Anda semua punya istilahnya apa ya, banyak aktivitas dan banyak penugasan di luar Pancasila juga kan. Hanya bisa dimanfaatkan untuk itu. Kemudian berikutnya materi ini kan sifatnya berkesinambungan. Nanti setiap minggu kan bakal ada materi-materi baru yang itu saya kira bisa menambah hasanah kita tentang keilmuan itu. Jadi harapannya tetap produktif, tetap rajin membaca, dan saya kira kuncinya itulah. Jadi kalau Anda belajar mata kuliah ini sebenarnya banyak membaca, terus
banyak istilahnya nanti bakalan implementasi di luar seperti apa, itu aja kuncinya sebetulnya, nggak ribet-ribet amat. Selama Anda rajin membaca, insya Allah ya pasti pengetahuannya tambah. Misalkan tadi tentang berarti filsafat cabangnya banyak gitu misalkan. Loh, Anda baru tahu misalkan. Ya banyak sekali. Anda kalau nggak percaya cari aja kan misalkan. Jadi filsafat itu memang cabangnya banyak sekali. Tapi yang biasanya populer itu yang 3 saya sebutkan tadi itu. Karena dia yang menjadi dasar. Berarti Pancasila itu dibuat dengan filsafat ya Pak? Oh iya dong. Itu orang-orang cerdas loh, yang bukan yang bikin Pancasila itu orang-orang cerdas, bukan orang sembarangan. Penguasaan tentang filsafat itu pasti udah bagus banget. Dan kita harus berpikir bahwa berarti beliau-beliau itu juga ngerti tentang ideologi lainnya. Oh ya jelas lah. Itu ideologi lainnya sudah dilahap habis itu. Udah tahu liberalisme kayak apa, komunisme itu seperti apa. Dan beberapa yang lain lagi, Marxisme, Leninisme dan sebagainya, beliau-beliau mesti jelas paham lah, nggak mungkin nggak paham. Jadi intinya yang mengesahkan Pancasila, yang merumuskan Pancasila orang-orang hebat, bukan orang-orang sembarangan dan orang kemarin sore yang baru dapat materi ya. Tapi sudah istilahnya ya expert lah di bidang. Mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya tutup aja, ini sudah diambil 16. Cukup ya. Aman ya, saya langsung ambil alih saja tadi sama Arya biar cepet ya. Tapi saya terima kasih pada semuanya tanpa terkecuali. Ya, Fakultas Hukum kelas D ini punya perannya yang saya kira menurut porsinya masing-masing. Semuanya punya peran hari ini. Dan saya kira itu luar biasa, perlu ditingkatkan lagi nanti minggu depan untuk keaktifannya. Saya kira pesannya seperti itu saja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain yang sekiranya masih bisa ditanyakan ya di grup saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya masih ada beberapa aktivitas yang harus ditunaikan. Jadi terima kasih. Saya Wallahul Muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.